Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Cerita horor episode ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Warto, seorang tukang becak yang mendapatkan penumpang noni Belanda di tengah malam yang kemudian menghilang di gerbang Kerkhof. Sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadi, sekitar tahun 1980-an. Mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang belum lahir. Peristiwa ini terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Penumpang wanita bergaun putih itu naik dari terminal angkutan umum menuju ke Kampung Baraan. Namun di gerbang Kerkhof itu pintu gerbang masuk ke pemakaman Belanda. Penumpang itu melompat dan berlari menuju gerbang dengan tertawa ngikik. Warto ketakutan, ia berlari meninggalkan becaknya di depan gerbang. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak tayangan ini sampai akhir. Sebelum saya melanjutkan cerita, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, rekan-rekan mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga tak lelah-lelahnya mendoakan kepada teman-teman agar teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Warto ini biasa mangkal di depan pasar Rejowinangun. Sekitar tahun 1980-an, terminal angkutan umum itu ada di seberang atau di sebelah barat pasar Rejowinangun. Jadi di sini pasar Rejowinangun, di sini jalan, dan terminal ada di sini. Ini terminal angkutan umum ya, bukan terminal bis. Warto kalau malam pindah dari depan pasar Rejowinangun ke terminal angkutan umum. Karena kalau malam penumpang dari pasar juga sudah tidak ada. Warto mangkal di terminal itu dengan harapan bisa beristirahat dengan nyenyak. Memang ia menjadikan becaknya sebagai tempat tidur. Jadi kalau dia dapat penumpang ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya tidak apa-apa karena dia memang ingin beristirahat. Warto sendiri ini tinggal di Ngablak, Kabupaten Magelang. Ngablak itu posisinya di lereng Gunung Merapi. Jadi ia pulang ke kampung seminggu sekali, atau kalau penghasilannya dari narik becak sudah mencukupi. Warto sendiri sebenarnya seorang petani, tetapi kalau di luar masa tanam dan panen, Warto menjadi seorang tukang becak. Hasil dari narik becak ini lumayan karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Zaman segitu, becak masih menjadi salah satu andalan untuk transportasi jarak pendek. Karena saat itu ojek masih jarang dan mahal. Boro-boro ada ojek online, belum ada. Jadi becak masih menjadi transportasi utama bagi ibu-ibu yang berbelanja ke pasar ataupun orang yang berpergian jarak dekat. Sebelum masuk ke cerita inti, saya gambarkan dulu soal Kerkhof. Kerkhof ini adalah pemakaman Belanda yang
sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kerkop sendiri berada di Kampung Baraan. Kapan pemakaman ini dibuat oleh Belanda, tidak ada referensi yang jelas mengenai hal itu. Namun dari peta kota Magelang yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1923, area Kerkop ini sudah ada dalam peta tersebut. Saat itu Kerkop berada di depan penjara sampai ke barat berbatasan dengan Karsidenan Kedu atau sekarang Jalan Diponegoro, memanjang ke selatan sampai ke Kampung Jambon Legok hingga ke timur membentuk segi empat. Karena perkembangan kota, area pemakaman ini dipindahkan ke Kampung Baraan. Pemindahan itu terjadi pada tahun 1938 hingga 1941. Bekas area pemakaman yang berada di Kerkop di dekat penjara itu kemudian menjadi perkampungan penduduk dan disebut dengan nama Kampung Kerkopan. Pemakaman di Kampung Baraan ini dikelola oleh pemerintah Kota Praja. Kawasan pemakaman terletak di sekarang disebut Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di lereng Gunung Tidar. Tempat pemakaman dibagi menjadi dua, yaitu bagian utama 1 dan bagian utama 2. Bagian utama 1 ini diperuntukkan bagi masyarakat Eropa, sedangkan bagian utama 2 untuk masyarakat pribumi dan timur asing yang beragama Kristen. Pemakaman utama 1 berada di area depan dan mudah diakses dari jalan raya. Untuk masuk ke area pemakaman ini ada sebuah gapura yang disebut Gerbang Kerkop. Pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Magelang memindahkan area pemakaman yang ada di Kerkop ini ke berbagai tempat, seperti ke pemakaman Giriloyo. Karena di area ini banyak pemakaman Belanda, maka pemerintah Kota Magelang membuat iklan di surat kabar yang terbit di Belanda yang mengabarkan, yang menginformasikan bahwa pemakaman Kerkop di Kampung Baraan akan dibongkar, sehingga jika ada ahli waris yang ingin memindahkan pemakaman, diminta untuk segera memindahkan. Sebagian besar makam memang dipindahkan, ada yang dibawa ke Belanda dan dipindah ke tempat lain. Meskipun ada beberapa makam yang hingga kini masih berada di Kampung Baraan. Kalau teman-teman ingin ke sana, lokasinya ada di belakang ruko Jalan Ikhlas. Masih ada beberapa orang Belanda yang dimakamkan di tempat tersebut. Kembali ke cerita soal Warto, tukang becak yang tiap malam mangkal di terminal angkutan umum yang ada di seberang Pasar Rejowinangun. Malam itu, Warto hanya ingat itu malam Rabu. Rabu apa? Kliwon, Wage, Paing atau apa, Warto udah nggak ingat. Yang jelas itu malam Rabu. Cuacanya gerimis sehingga hawanya dingin. Warto pun menutup becak bagian depan, jok bagian depan dengan plastik transparan agar dirinya tak terkena tampiasan air hujan. Ia pun memindahkan parkirnya di emperan toko agar tak terkena angin malam yang maha dingin. Sekitar jam 10 malam, seorang ibu minta diantarkan ke Rumah Sakit Umum Tidar, RSU Tidar.
Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 500 meter, tapi sudah tidak ada angkutan dan tidak ada ojek, sehingga becak menjadi satu-satunya pilihan. Meski dekat, Warto harus mengeluarkan tenaga ekstra karena jalan ke arah rumah sakit itu agak menanjak, sehingga Warto pun harus mengenjot kuat-kuat agar cepat sampai ke tujuan. Balik dari rumah sakit, Warto kembali parkir ke tempat semula. Ia belum bisa tidur karena kaosnya ini basah oleh peluh dan juga tampiasan air hujan. Ia pun berganti baju, mengelap baju dan mukanya dengan handuk kecil. Kemudian ia kembali meringkuk di jok depan becaknya untuk beristirahat. Perlahan-lahan Warto mulai mengantuk. Beberapa kali ia sudah menguap. Sambil mengantuk, ia mendengarkan radio RWB. Penyiar sedang membacakan kartu kiriman dari pendengar. Biasanya ditujukan kepada pacar atau gebetan. Dari jejak kesepian di lembah derita, kirim salam sayang untuk Denok di Kalianggrek. Jangan lupa malam minggu kita nonton dangdut lagi, ujar penyiar melalui radio. Setelah membacakan pesan itu, diputarkanlah lagu dangdut berjudul Jeki yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto. Jeki, oh Jeki, 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 Jeki. Warto mulai samar-samar mendengar lagu itu karena kantuk telah tiba. Pak, antarkan saya ke Parakan. Tiba-tiba ada suara perempuan di depan becaknya. Wanita itu mengenakan gaun putih, kayaknya seperti orang Belanda. Warto terbangun. Sebenarnya ia malas harus mengenjot becaknya lagi di tengah hujan gerimis. Namun wanita itu memandang Warto dengan mata penuh harap. Antarkan saya ya Pak ke Parakan, pinta gadis itu. Warto pun menjawab sekenanya. 1.000 rupiah ya, mau nggak? Wanita itu mengangguk. Sebagai informasi, tarif dari terminal angkutan umum ke Parakan saat itu hanya 500 rupiah. Jadi, meskipun Warto menaikkan 100%, wanita itu tak keberatan. Mungkin ya karena udah kepepet, tidak ada angkutan lain kan. Warto pun mengenjot becaknya ke arah selatan menuju ke Kampung Parakan. Jalan menuju Kampung Parakan ini agak menurun sehingga lebih enteng dibanding dengan ke arah RSU tadi. Sepanjang perjalanan, penumpang itu hanya diam saja. Warto pun membisu. Ia mengenjot becaknya cepat-cepat karena ingin segera sampai ke tujuan dan kembali beristirahat. Jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Namun suasana sudah sepi, seperti tengah malam. Hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Warung-warung pun sudah tutup. Tiba-tiba Warto merasa becaknya sangat berat. Ia pun mengintip sang penumpang. Ya, badannya biasa aja, nggak gendut, juga tidak membawa barang-barang. Memang penumpang itu tidak membawa tas atau bawaan berat lain, sehingga genjotan yang berat ini membuat Warto bertanya-tanya. Ia pun menepikan becaknya di pinggir jalan.
ia mengecek ban, takut-takut ada ban yang kempes. 2 ban di depan normal, ban belakang normal, tidak ada yang kempes. Warto melanjutkan pengecekan ke kanvas rem yang ada di roda. Siapa tahu karet hitam yang menjadi kanvas rem itu nempel ke pelek sepeda, pelek becak, sehingga menjadi berat saat becak digenjot. Tapi kanvas rem juga normal, tidak menempel ke ban maupun pelek. Lalu apa penyebabnya? Tak mau ambil pusing, Warto melanjutkan menggenjot becaknya. Sesampai di gerbang Kerkhoff, jadi Warto ini melintas di Jalan Sudirman. Di sini jalan Aleklas, di antaranya ini ada sungai kecil dan gerbang Kerkhoff ada di sini. Jadi dia harus belok kanan, ada jembatan kecil di atas sungai untuk masuk ke gerbang Kerkhoff ini. Gerbang Kerkhoff ini adalah pintu masuk ke pemakaman Belanda tadi yang berada di Kampung Barakan. Pas di depan gerbang Kerkhoff ini, tiba-tiba becaknya menjadi sangat enteng. Warto kaget lagi. Ia menengok ke jok depan. Penumpang itu sudah hilang, lenyap. Warto menghentikan becaknya, turun dan membuka plastik yang sejak tadi menutupi bagian depan becaknya. Benar, penumpang itu sudah tidak ada. Warto belum takut. Ia menduga penumpang tadi turun saat Warto mengecek ban dan kanvas rem di Jalan Sudirman. Ia pun melongok ke Jalan Sudirman yang di mana ia tadi mengecek ban dan kanvas rem. Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun, tidak ada satu orang pun yang lewat di jalan tersebut. Saat Warto menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari penumpangnya, tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang datangnya dari arah gerbang Kerkhoff. Warto spontan melihat ke arah angin itu. Penumpang becaknya sudah berdiri menghadap Warto. Ia tertawa sambil berlari cepat terbang menghilang. Setan! Warto lari terbirit-birit meninggalkan becaknya di depan gerbang Kerkhoff. Ia berlari ke arah Pasar Rejowinangun dan berhenti ketika ada becak parkir di depan toko. Ia pun membangunkan sang tukang becak itu. Budi, tukang becak itu pun bangun dan menenangkan Warto. Istighfar mas, istighfar, istighfar, ujarnya sambil memegangi Warto. Setan, setan, setan. Warto belum bisa berkata apa-apa kecuali kata setan. Budi pun menenangkan, mengajak Warto duduk sambil menyodorkan minuman yang ia punya. Setelah Warto tenang, ia menceritakan apa yang ia alami di gerbang Kerkhoff tadi. Budi pun mengajak Warto untuk mengambil becak yang ditinggalkannya di gerbang tersebut. Teman-teman, demikianlah pengalaman mistis yang dialami oleh Warto, seorang tukang becak. Jika di antara teman-teman ada yang memiliki cerita horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan kirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi rekan-rekan.
saya ingatkan untuk rekan-rekan, jangan lupa mengikuti channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita horor yang lebih mencekam lagi. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.